Perkenalkan, nama saya Zahwasya Putri. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar saya dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SD Swasta Nahdlatul Ulama, Kecamatan Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tepuk jari satu yuk. Ayo. Jari satu tutup, tepuk jari dua wawan, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat sapat, tepuk jari lima amat, tepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Karena hari ini yang hadir duluan adalah Abi, maka silakan Abi pimpin doanya. Ayo silakan Abi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abi sudah memberi doa pada hari ini. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oke anak-anak ibu, apakah hari ini hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Tidak, Bu. Abiza. Kenapa Abiza tidak hadir? Sakit ya? Oke, kita doakan Abiza semoga cepat sembuh dan kembali lagi ke sekolah agar kita dapat belajar bersama-sama lagi di kelas. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, meningkatkan semangat nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Ayo semuanya silakan berdiri. Oke, tepuk tangan buat kita Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Belum sudah duduk. Oke, anak-anak ibu, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasionalnya dengan semangat. Sudah semangat anak-anak ibu? Tanya pengertian dari teks non-fiksi. Siapa yang masih ingat? Apa itu teks non-fiksi? Kalau fiksi itu dia nggak nyata, kalau non-fiksi itu dia nyata. Iya, kalau teks fiksi itu dia tidak nyata atau khayalan atau imajinasi. Kalau teks non-fiksi Dia nyata. dia nyata atau berupa fakta. Ya, masih ingat ya anak-anak ibu? Masih bu. Oke, hari ini kita belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 3 pembelajaran ke-6. Materi yang akan kita bahas pada hari ini atau yang kita pelajari pada hari
Dan yang terakhir adalah membantu korban bencana alam. Nah, jadi yang tadi kakak sebutkan merupakan perilaku yang merupakan cerminan dari Amati tadi isi videonya. Kira-kira apa tentang apa tadi videonya? sedangkan contoh pengamalan contoh pengamalan Tentang cerminan tanggung jawab sosial yang sila kelima. sesuai dengan nilai sila ke-5 Pancasila. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Bagaimana itu tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Memperhatikan hak orang lain. Yang pertama apa? Memperhatikan hak orang lain. Memperhatikan hak orang lain. Menghormati. Menghormati. Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Orang lain. Yang kedua. Membuang sampah pada tempat lain. Menghemat air. Yang ketiga. Bergotong royong. Bersama-sama membersihkan lingkungan. Yang keempat. Bekerja bakti sama keluarga. Bekerja bakti Bersama keluarga. keluarga. Yang kelima. Menciptakan keamanan. Sudah paham? Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Sudah? Nanti masing-masing kelompok akan ibu bagikan 1 buah LKPD. Lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Ya. Yang serius, jangan ketawa ketiwi, ya. Oke, siap anak-anak ibu? Siap, Bu. Kelompok diskusi kita pada hari ini adalah teng 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 teng. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, mana suara kelompok 1? Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya?
Ya. Sudah? Bisa kita mulai diskusi kita dulu. Semuanya wajib kerjasama. Jangan ada yang diam-diam. Oke, Nabila? Ya. Kita mulai dari sekarang. Diskusi dimulai. Ayo. Iya. Konsentrasi. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah selesai anak ibu? Sudah bu. Sudah siap? Oke. Silakan kelompok dua maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain, tolong perhatikan kawannya. Nanti silakan kalian bertanya atau menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Nisa. Nisa Fikri. Nama saya Pak Li. Yang bisa hasil perjuangan 1 mendapat oksigen, 3 mendapat kebahagiaan dari apa yang dengan sila kelima Pancasila. Kakek Juhairi memiliki sikap sosial yang sangat tinggi dan memiliki jiwa kepahlawanan yang besar. Kita harus mencontoh sikap kakek Juhairi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi termasuk dengan nilai Pancasila yang kelima. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok selanjutnya yang maju adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menunjukkan presentasi kami. Nama saya Nabila.
yang manual. Ini mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam menolong orang, bekerja sama dan berbuat baik dengan orang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Putra. Nama saya Wandi. Sikap yang kita ada nih. 1. Bertanggung jawab. Hasil perjuangan. 1. Lahan yang awalnya hutan terus menjadi hijau. Sikap yang bisa. 2. Ia mampu mengubah dari bekerja keras. Jangan ketawa-ketawa ya. Serius. Hasil perjuangan 2, ia mampu mengubah dari tiada menjadi ada. Hasil perjuangan 3. Sikap yang bisa diteladani. 10. Berhasil menjadi penat dan ia berhasil membahagiakan penduduk sekitar untuk berajak menjadi dunia. Kakek Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jelaskan maksud dari pernyataan di atas sehubung dengan sila kelima Pancasila. Kakek Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Kakek Juhairi tidak egois. Dia mau membagi kebahagiaan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ibu beri applause untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 di sini tulisannya rapi, kemudian coretannya juga sedikit. Ya. Ketepatan kalimatnya juga Ibu nilai ya. Pohon yang asri. Kalimatnya tepat tidak? Kurang tepat ya. Gimana yang tepatnya? Tadi kita diminta untuk membuat peta konsep. Ya, peta konsep tentang pahlawan dukungan kakek Juhairi. Oke, sikap yang bisa diteladani. Yang pertama adalah berbuat baik. Dua kelompok menjawab berbuat baik. Oke. Kemudian hasil perjuangannya apa? Dengan Pak Juhairi berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Beliau menjaga lingkungan dengan menanam pohon sehingga lahan yang awalnya tandus menjadi Hijau. Itu hasil perjuangannya. Ya, apa yang dihasilkannya? Oksigen. Pak Juhairi menghasilkan oksigen. Iya, dengan menanam pohon, dengan melakukan penghijauan, lingkungan kita menjadi asri.
wabarakatuh.